Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Wulan Musdalifah, Lydia Anggraini, Padal Muhammad, Amelia Agustin, dan M. Tigor Juliandri. Di sini kami akan membahas presentasi kami yang berjudul Contoh Maladministrasi dan Dasar Hukum yang Dilanggar. Terima kasih, selamat menyaksikan. Contoh kasus maladministrasi. Kasus korupsi EKTP. Kasus korupsi EKTP bermula dari rencana Kementerian Dalam Negeri RI dalam pembuatan EKTP. Sejak 2006, Kemendagri telah menyiapkan dana sekitar 6 triliun yang digunakan untuk proyek EKTP dan pemrograman nomor induk kependudukan nasional dan dana senilai 258 miliar untuk biaya pemutakhiran data kependudukan untuk pembuatan EKTP berbasis NIK pada 2010. Pada 2011, pengadaan EKTP ditargetkan untuk 6,7 juta penduduk. Melalui bukti-bukti yang ditemukan dan keterangan para saksi, KPK menemukan fakta bahwa negara harus menanggung kerugian sebesar Rp 2,314 triliun. Setelah melakukan berbagai penyelidikan sejak 2012, KPK akhirnya menetapkan sejumlah orang sebagai tersangka korupsi, beberapa diantaranya pejabat Kementerian Dalam Negeri dan petinggi Dewan Perwakilan DPR. Mereka adalah Sugiharto, Irman Andi, Naronggong, Markus Nari, Anang Sugiana, dan Setia Novanto. Dasar hukum yang dilanggar. Jaksa mendakwa politikus Golkar itu dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Pada dakwaan alternatif, jaksa menyangkal dengan pasal ketiga Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Solusi agar kita tidak melakukan maladministrasi seperti contoh di atas yaitu 1. Fokus pada pekerjaan tanggung jawab kita. 2. Budayakan melakukan hal-hal jujur sejak dini. 3. Transparansi dalam pengadaan anggaran dana. 4. Bergaya hiduplah sesuai kemampuan. Terima kasih atas perhatiannya.